kreator muda, selamat datang di Creative Talks Polimedia dengan saya Naswa Anissa sebagai Duta Polimedia 2025. Nah, di episode kali ini juga pastinya menarik dong, karena kita akan membahas prodi teknologi permainan. Di samping saya sudah ada salah satu Bapak dosen dari prodi permainan, yaitu ada Bapak Diplom Engineer Edi Stefano Hatobing, MSI. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Naswa. Dan juga ada salah satu mahasiswa dari prodi teknologi permainan, yaitu ada Hari Darmawan semester 8. Wah Kak, berarti aku panggil kakak aja nih ya biar enak. Ya. Oke, tapi Sobat Kreatif sebelum mulai nih, Sobat Kreatif boleh cek IG-nya Polimedia di @polimediakreatif atau Sobat Kreatif boleh cek nih website-nya di www.polimedia.ac.id untuk mengetahui semua info nih, termasuk salah satunya info PMB. Nah, langsung kita mulai aja kali ya. Oke Bapak, Pak aku mau tanya nih tentang teknologi permainan itu termasuknya di jurusan apa ya Pak? Dan juga dia D3 atau D4? Prodi teknologi permainan itu berada di jurusan desain di Polimedia. Dan jenjangnya itu diploma 4 atau D4. Oke, berarti di diploma 4 ya Pak. Nah Pak, apa aja sih Pak berarti yang dipelajarin di prodi teknologi permainan ini? Wow, pertanyaannya susah ya, karena banyak sekali yang harus dipelajari. Tapi kalau kita lihat dari kategori kompetensinya, itu ada 3 sebenarnya. Oke. Satu sebagai programmer, yang kedua sebagai artis, dan yang ketiga sebagai desainer. Oke, berarti pembagian praktik dan teorinya itu seperti apa ya Pak di teknologi permainan ini? Tergantung ya, dalam praktik itu tergantung dia mau praktek. Kalau di artis ya berarti dia lebih banyak sebagai visual artist. Kalau di desainer sebagai desainer permainan. Kalau di programmer adalah program permainan gitu ya. Jadi seperti apa prakteknya tentu harus kita lihat yang dikerjakan itu tools yang dipakai apa, yang dibuat apa gitu. Oke, berarti juga lebih banyak praktiknya ya Pak daripada teorinya. Iya, supaya nggak cepat bosan. Iya benar-benar biar nggak cepat bosan, jadi banyak praktiknya juga. Oke, aku boleh izin tanya-tanya kakaknya juga nih ya Pak. Kak, sebagai sebagai mahasiswa nih di prodi teknologi permainan pasti kan banyak tugas-tugasnya juga tuh. Boleh nggak sih diceritain salah satu yang paling berkesan seperti mengerjakan tugasnya atau dalam mengerjakan tugasnya seperti itu? Oke. Kalau misalnya yang paling berkesan ya mengerjakan tugas tuh mengerjakan tugas menyusun game desain dokumen. Wow. Karena itu kan lebih mengarah kita mengeksplor gitu ya. Iya, mengeksplor. Walaupun kita itu masih terbatas bayang-bayang, namun dosen memberikan sebuah arahan yang dimana tuh jika kita menciptakan game desain dokumen, jangan sampai melebihi dari batas anggota kita yang atau bisa dibilang kemampuannya. Walaupun kita punya impian ciptain game yang benar-benar wah ataupun apa, tapi tahu batasan sampai mana sehingga game yang kita dokumentasikan itu bisa terrealisasikan dan bukan sekedar imajinasi semata aja. Oke, jadi kakak nih berarti udah pernah merancang salah satu game juga berarti ya? Iya pernah. Keren dan banget. Udah ada beberapa di Itch.io dan mungkin beberapa lagi dalam bentuk dokumen. Wow, nah berarti di teknologi permainan ini ada nggak sih Kak kayak rangkaian acara atau pameran tahunannya gitu? Kalau misalnya di teknologi permainan sendiri itu ada, dan ada beberapa sih yang baik di dalam Polimedia sendiri maupun di luar gitu. Di luar juga itu juga kita bareng-bareng bersama anak-anak Polimedia itu ngunjungin. Kalau misalnya di dalam Polimedia itu ada Gamdo. Gamdo ya, itu salah satu acaranya? Salah satu acaranya untuk mempromosikan karya-karya anak seni, karya-karya anak muda, anak muda yang ada di sana. Walaupun game itu masih sekedar konsep dan juga ada beberapa yang sudah memiliki keahlian sampai game jadi,
namun di situ bisa menciptakan sebuah ruang lingkup bagaimana di dunia kerja mahasiswa akan tergambarkan bagaimana ketika mereka menghadapi orang-orang di sana. Wah, keren banget. Berarti acaranya ini kalau boleh tahu digelarnya di mana tuh, Kak? Untuk acaranya sendiri, tahun kemarin itu digelarnya di hall di Polimedia di Gedung E. Oke, berarti tapi boleh kan ya Kak, selain prodi teknologi permainan tuh untuk masuk gitu, untuk lihat-lihat karya-karyanya, terus juga berinteraksi, ngobrol sama anak-anak teknologi permainan, karena pasti ada juga nih kan yang kepo sama prodi teknologi permainan dari prodi lain. Boleh sih, karena waktu pas lagi acara kemarin itu terdapat beberapa anak SMA yang sempat hadir untuk melihat karya-karya dari beberapa mahasiswa. Dan juga mereka bisa ngeliat gambaran bagaimana sih ketika mereka berkuliah di sini, dan juga apa sih yang mereka ekspektasikan dan mereka dapatkan gitu loh jika mereka berkuliah di sini, dan apa yang mereka dapatkan untuk masa depannya nanti. Oh wah, berarti seru banget ya di acara Gamendo itu anak SMA atau SMK juga banyak yang penasaran dan datang ke acaranya ya Kak. Nah, untuk sistem pembelajarannya sendiri gimana sih Kak di prodi teknologi permainan ini? Untuk sistem pembelajarannya itu kita berbasis praktek dan juga berbasis teori. Namun untuk pembagiannya sendiri itu bisa dibilang sekitaran 30% per 70%. 30% itu teori, 70% itu praktek. Yang dimana di dunia kerja juga lebih banyakkan pakai praktek ya. Makanya di sini diterapkan praktek, namun kita tidak meninggalkan teori yang kita pelajarin. Oke. Nah, Kakak sendiri nih lebih sukanya nih di apanya nih, di bagian apa untuk di dalam prodi teknologi permainan ini? Kayak ngerjain tugasnya lebih suka pas ngeditnya nih, atau kayak merancangnya, atau seperti itu? Bagian yang paling ku suka sih ada beberapa, namun ku bahas aja satu aja. Boleh. Yaitu bagaimana merancang sebuah game dan juga memanage anggota-anggota kelompok yang dimana kita mendapatkan tugas dari dosen. Nah, biasanya tuh kita tuh pertama mendapatkan tugas dari dosen, yaitu berupa membuat sebuah game dalam bentuk prototype. Nah, setelah itu membagi beberapa bagian, yaitu game designer, game programmer, maupun game artist. Nah, ketika saya mendapatkan bagian dari game designer, maka saya akan menyusun terlebih dahulu GDD atau game design dokumennya, yang dimana tuh kita merancang bagaimana game yang akan kita buat, baik dari genrenya, lalu juga tema yang ingin dibawakan. Itu biasanya temanya itu sudah ditentukan dari dosen, namun genrenya tuh bebas, mau apa aja. Cukup detail ya untuk membuat satu game gitu Kak. Bisa dibilang ya, namun jika kita melakukan prakteknya, bisa dibilang nggak terlalu rumit sih. Itu bisa dianggap have fun lah. Karena jalanin aja tugasnya dengan santai, enjoy aja ya Kak. Iya, Oke, aku balik lagi nih ke Bapak. Pak, untuk jalur penerimaannya itu di teknologi permainan ini terbuka untuk jalur apa aja ya Pak? Dan juga daya tampungnya ini tersedia untuk berapa kuota? Ya, makasih. Jadi seleksinya itu di prodi Gametech juga berlaku untuk di prodi yang lainnya. Itu ada seleksi berbasis prestasi, kemudian berbasis tes, dan yang ada juga berbasis jalur mandiri. Nah, kuotanya itu untuk prodi teknologi permainan ya, atau biasanya kalau kita sebut prodi game teknologi atau Gametech, itu ada 3 kelas dan jumlah total mahasiswanya 96 mahasiswa. 96 mahasiswa. Wah, tuh sobat kreatif yang mau masuk teknologi permainan boleh tuh dicatat. Daya tampungnya sebesar 96 mahasiswa. Dan terus gimana nih Pak dengan penyebaran treasure studi yang ada di prodi teknologi permainan ini? Ya, kalau untuk kita baru meluluskan sekitar 3 angkatan. Dan kebanyakan tersebar itu bekerja di game studio atau di startup. Nah, selebihnya ada juga yang sudah menjadi entrepreneur atau memiliki perusahaan sendiri, mendirikan game studio.
Jadi banyak juga yang udah bisa mendirikan game studio ya Pak lulusan. Iya, syukurnya karena pengembangan game ini sedang digalakkan oleh pemerintah, sehingga banyak pendanaan gitu atau pitching kalau bisa dibilang bagi yang sudah punya game dan memiliki tim yang solid. Bisa memiliki pendanaan untuk mendirikan game studio sendiri. Wah, bahkan bisa didanain sama pemerintah ya Pak. Oke, terus apakah masuk ke prodi teknologi permainan ini butuh portofolio atau tidak tuh Pak? Sampai sekarang untuk prodi D4 teknologi permainan ini tidak ada portofolio ya. Jadi kita itu menentukan kelulusan mahasiswa itu tentu berdasarkan hasil tes saja. Jadi berdasarkan hasil tes saja ya Pak, tidak perlu portofolio. Oke, aku ada pertanyaan terakhir nih untuk kakak sama bapaknya, tapi boleh dijawab dulu bapaknya. Kenapa sih Pak harus pilih Polimedia dan kenapa harus pilih prodi teknologi permainan? Oh iya, tentunya kita salah satu prodi dari sekian banyak prodi di Polimedia dan semuanya itu bagus-bagus semua. Tentu ini harus didasari oleh passion atau yang disebut dengan minat ya. Kalau memang adik-adik atau calon mahasiswa itu passion untuk melakukan pengembangan game atau game developer sebagai game developer, tentu prodi game teknologi atau prodi teknologi permainan ini adalah pilihan yang tepat karena belum banyak prodi yang menawarkan ilmu atau pendidikan di bidang pengembangan game. Di Indonesia ini mungkin di Pulau Jawa yang negeri itu cuma 2, yang satu di Jakarta di kita, yang satu lagi di Surabaya. Terus untuk yang swasta itu mungkin cuma 1 di Jakarta. Oke, karena masih jarang juga ya Pak teknologi permainan ini. Nah, boleh nih kakaknya juga dijawab kenapa sih harus pilih Polimedia dan kenapa juga harus pilih prodi teknologi permainan? Oke, kita jawab yang lebih Polimedia dulu. Iya, boleh. Pertanyaan yang pertama tuh, politeknik yang menggarap tentang game itu baru ada 2. Namun bagi saya itu jika kalian ingin mencari yang lebih tepat, yang di sekitaran Jabodetabek ataupun permintaan dari orang tuanya nih yang tidak boleh keluar daerah atau kenapa-napa, ya itu adalah pilihan tepat untuk mengincar ke sini. Dan juga kalau misalnya kenapa sih harus prodi teknologi permainan? Iya, kenapa gitu kan? sih? Gitu. Jika kalian punya minat dan passion di bagian yang game, kayak kalian main game terus tapi penasaran sih gimana cara ngebuatnya, cara nge-developingnya, lalu juga bahasa singkatnya tuh lebih kayak pengen tahu di balik game buat, gitu, dan juga pengen pengen menjadi bagian di dalamnya, maka itu adalah hal yang tepat masuk ke dalam prodi teknologi permainan. Itu pendapat dariku. Oke, berarti buat sobat kreatif nih yang kepo ya Kak sama di balik pembuatan game nih kayak gimana sih, terus juga penasaran, bisa banget masuk ke prodi teknologi permainan ini. Kayak seru banget nih kita perbincangannya kali ini, tapi sayangnya waktunya sudah habis nih. Oke, terima kasih ya Bapak sudah main menyempatkan ngobrol. Terima kasih juga Kakak. Oke, buat sobat kreatif, jangan lupa terus kepoin channel ini karena pastinya masih banyak episode-episode menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di Creative Talks Polimedia. Dadah!